Jutaan anak putus sekolah. Bagi sebagian anak negeri ini, sekolah adalah kemewahan. Masih banyak anak tak bisa mengenyam pendidikan dasar. Hidup di jalanan dipaksa keadaan mencari nafkah di usia dini. 600.000 anak usia SD, 1,9 juta anak usia SMP tidak sekolah formal. Faktor putus sekolah meningkatkan angka buta huruf di Indonesia. Setiap tahun hampir 1 juta anak terancam putus pendidikan dasar. Persoalan kemiskinan masih menjadi penyebab utama. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini, karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyatnya secara kognitif dan efektif. Jika rakyat cerdas, maka bangsa ini akan maju. Tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, praktiknya tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Nyatanya, masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Jikapun dapat menamatkan pendidikan wajib 9 tahun, hasilnya menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional bangsa ini, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Kesenjangan antar wilayah perdesaan dan perkotaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran. Pola tersebut terjadi dari tahun ke tahun, maka untuk mengembalikan hak pendidikan anak bangsa diperlukan sebuah solusi. Pertama, menyelenggarakan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Kedua, membuka akses pendidikan di pedesaan. Dan yang ketiga, melibatkan setiap elemen masyarakat untuk berkontribusi pada pendidikan nasional. Pemuda tidak menawarkan masa lalu karena mereka minim pengalaman, tapi mereka menawarkan masa depan, ucap Anies Baswedan. Demikianlah video yang dapat kami paparkan, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.